Samprazan. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya dan Kang Fahmi bersama juga teman-teman saya yang sudah hadir di sini ya di channel YouTube Bumi Narveda. Ya, kali ini kita di mana, Kang? Kita sekarang ada di daerah Sawangan namanya. Ya. Iya. Ya, sebenarnya kita ini dalam kegiatan rutinitas ranting Sintruma. Ya, memang kami dengan teman-teman setiap hari Minggu pagi ya, Kang Fahmi. Minggu pagi. Kita ngadain latihan dan setelah latihan nanti kita ada sharing diskusi. Nanti teman-teman akan kita ajak ya bergabung. Kita nanti diskusi dengan Kang Deddy Misbah. Iya, dengan Kang Deddy Misbah, dan materi-materinya itu materinya khusus. Artinya selain terkait dengan latihan tetapi juga menambah wawasan yang sangat luas terhadap kesemestaan tubuh kita dan juga kesemestaan secara umum gitu loh. Iya. Nah, sekarang kita di sesi latihan olah nafas dulu ya, Kang Fahmi. Kita akan latihan olah nafas dulu. Nanti latihan ini akan terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh Kang Deddy Misbah. Iya, oke. Ya, Kang, silakan. Oke, kita akan mulai ya, teman-teman. Ikuti 2, kita. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balik arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mundur maju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buka sedikit, dorong ke depan. 1. Posisi seperti ini. Tapi tekuk dikit. Benar-benar 90 derajat kakinya. Seperti ini. Kita coba selama 2 menit pakai nafas diafragma. Ya. Tarik, tahan penyaluran seluruh tubuh. Ya. Stabilkan dan tenang aja ya, relax. Siap? Kita mulai. Oke, sekarang ganti kaki. Mau ngambil HP. Masuk ke dalam, Kang. Yuk. Ayo. Siap, Kang Ded? Siap. Samprazan. Oke, Kang dan Teteh, kita tadi sudah latihan ya, olah nafas di luar bersama teman-teman, dan setelah selesai latihan kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi sharing ilmu ya, Kang Deddy. Sekarang ini. Ya. Iya. Oh ya, saya belum mengenalkan nih narasumber kita sudah hadir, Kang Deddy Misbah. Yang di sebelah saya Teh Dian, Kang Fahmi. Ya, kita langsung aja Kang Deddy. Sebenarnya membahas apa nih, Terina? Membahas tentang manfaat dari latihan olah nafas ini, Kang. Iya. Sebenarnya ya kita kan latihan ini orang-orang udah tahu ya, pasti kaitan. Tapi ada juga yang belum tahu. Nah, ini kita kasih tahu, Kang. Ya, ya. Itulah perlunya tahu. Jadi kaitannya olah nafas ini orang selalu mengaitkan dengan tenaga dalam atau energi sel, gitu, Kang. Padahal sebenarnya banyak sekali
manfaat yang bisa kita rasakan. Salah satunya adalah bisa menyembuhkan diri kita sendiri, gitu Kang. Ya, self therapy. Ya, self. Jadi pertama kali mungkin yang harus diketahui bahwa satu di antara ciri makhluk hidup itu kan bernafas. Ya. Nah, kalau misalkan tidak bernafas, itu dipertanyakan itu makhluk hidup atau bukan, meskipun bergerak-gerak. Meskipun kalau jauh lebih dikaji lagi, sebetulnya kan tidak ada yang namanya benda mati, semuanya hidup. Dalam artian ini makhluk hidup organik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, meskipun mayoritas orang atau manusia itu bernafas, sepertinya pada beberapa kesempatan si nafasnya itu kurang efektif dan kurang baik. Makanya perlu kita beritahukan cara bernafas yang baik, benar, dan efektif. Nah, apa dan bagaimana nanti kita sama-sama bisa menjelaskan ya. Karena untuk teknis atau latihan napas yang ada di Lantera itu kan ada napas perut, napas dada, napas diafragma, yang kalau di bahasa umum itu kan ada yang namanya pernafasan aerob dan pernafasan anaerob. Nah, yang dilatih di Lantera ini adalah bagaimana caranya ketika tubuh kekurangan oksigen, justru tubuh itu menghasilkan energi. Satu di antara kuncinya di sana. Nah, apa kaitannya ketika kekurangan oksigen dengan daya tahan tubuh? Jadi kalau misalkan kita membiasakan diri berlatih, tubuh itu kekurangan oksigen, pada saat misalkan mendaki gunung kan kurang oksigen, atau empet-empetan di KRL tuh kan banyak orang kan oksigennya segitu tapi yang menghirup banyak, selain plus aroma ini itu. Nah, tubuh tuh jadi lebih kuat. Itu satu atau dua manfaatnya. Selain nanti kalau kita jabarkan lagi, itu bermanfaat ke banyak hal selain regenerasi sel, kemudian peningkatan antibodi tubuh, karena kita perlu mengkaji ke sistem selnya itu. Di sel kan ada banyak bagian-bagiannya. Gitu, Terina. Iya. Intronya, tapi panjang intronya. Kang Fahmi, ada yang mau ditanyakan? Ya Kang Dedi, apa yang Kang Dedi paparkan tadi, saya pikir bisa men-trigger ya Kang, men-trigger banyak orang yang, atau minimal teman-teman kita yang belum belajar pernafasan atau belum belajar teknik olah nafas yang ada di Lantera ini, jadi akan mulai belajar. Nah, mungkin yang perlu kita pahamkan dulu nih Kang, ada apa sih dengan bernapas itu gitu loh? Apakah nafas itu sama dengan yang nafas biasa dengan harus kita belajar teknik nafas tertentu gitu kan? Apa sih kira-kira yang membuat perbedaan itu? Nah, di antara tadi 3 nafas yang disebutkan, yang dilatih di Lantera, itu ada satu nafas yang sebetulnya sering dilakukan, tapi biasanya dilakukan dalam kondisi tidak sadar, yaitu napas perut. Nah, napas perut itu ketika kecil atau anak-anak bayi dan mayoritas orang-orang juga ketika tidur itu melakukan nafas perut, hanya nafas perutnya pun sekedarnya, dalam artian tidak fokus. Nah, kalau di kita si nafas perut itu betul-betul difokuskan hingga nanti akan terkumpul gitu ya, bisa men-trigger energi yang kalau di gambar ini kan ada salah satu organel sel namanya mitokondria. Nah, si penghasil energi yang di mitokondria itu akan dipicu hingga nanti ketika melakukan nafas perut itu manfaatnya sangat banyak. Di antaranya misalkan bisa meregenerasi dan menyehatkan organ-organ yang ada di sekitar perut. Selain kalau misalkan mereka yang punya penyakit diabetes, untuk si adrenalinnya tuh bisa diregenerasi sel atau dipulihkan. Artinya nafas yang dilatih di Lantera itu ada yang biasa dilakukan, tapi ada juga seperti nafas dada dan nafas diafragma itu memang ada teknik khusus, di mana semua teknisnya itu memang diperuntukkan bagi orang-orang
yang dampaknya aman. Karena kadang-kadang kan ada ya mereka yang berlatih nafas di pukul rata ternyata tidak sesuai gitu untuk orang-orang tertentu atau untuk usia tertentu. Nah, di kita yang nafas perut, nafas dada, dan nafas diafragma itu aman dan bermanfaat untuk semua kalangan usia. Bahkan bagi mereka yang sakit pun itu aman. Membantu, misalkan nafas dada, kalau misalkan sering dilatih itu bisa mengobati mereka yang punya keluhan atau penyakit di sekitar paru-paru dan organ dada. Yang punya penyakit asma pun bisa kembali pulih, bisa normal gitu. Jadi nggak diturunkan ke generasi selanjutnya. Jadi kenapa harus berlatih nafas? Karena ya nafas dengan oksigen yang dihirup dari universe, yang dihirup dari alam, nanti akan menghasilkan energi yang katakanlah berlebih. Nah, berlebihnya itu bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan bisa juga kalau misalkan diteruskan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi bisa saya katakan gini ya Kang ya. Umumnya nih Kang, kebanyakan itu mereka nggak pernah memikirkan bahwa dia sedang bernafas atau tidak. Dia sibuk dengan segala macam aktivitas gitu ya. Tapi ketika kita berlatih nafas, berlatih pernafasan khusus, jadi kita itu bisa dikatakan kita ngeh bahwa kita sedang bernafas. Iya. Ketika kita bernafas, kita bisa tahu, oh ternyata banyak hal yang bisa kita ambil manfaat dengan nafas yang kita lakukan dengan sadar, yang kita ngeh bahwa kita sedang bernafas. Begitu Iya, kan? dalam aktivitas apapun. Dengan kalimat lain, sadar bernafas. Karena kadang-kadang kan kita bernafas otomatis sehingga si hasil dari teknik bernafas itu ya katakanlah seadanya gitu, ala kadarnya. Apalagi sekarang ini kan atmosfer sudah semakin jelek, semakin rusak. Jadi dengan teknik nafas yang dilatih di lantera itu selain bisa memfilter juga oksigen yang udah agak jelek ini tuh tidak berdampak buruk gitu bagi tubuh. Gitu Kang Fahmi. Wah, menarik. Mungkin Teh Dian ada yang mau ditanyakan atau mau ini? Mungkin sebelum ke Teh Dian ditanya dulu sama Teh Rina. Ada Iya, apa nggak dengan apa-apa. Teh Dian? Dengan cinta ya. Teh Dian. Iya, ya Teh Dian mungkin bisa sharing ya Kak, ya Teh. Iya. Selama ini Teteh bergabung udah jalan 2 tahun ya? 2 tahun. Ya Ulang mungkin tahun nanti Oktober. ada 6 tahun lagi. Ulang tahun lagi. Obor kan. Ya, mungkin Teteh punya pengalaman ya. Selama Teteh, istilahnya ini kebersaksian Teteh bergabung dengan Lantera. Apa yang Teteh rasakan ketika latihan olah nafas, terutama manfaatnya apa yang Teteh rasakan gitu? Ya, ya kebersaksian deh kalau kita, karena langsung bersaksi ya. Ya, silakan Teh. Sebelumnya matur nuwun. Terima kasih. Nggak apa-apa. Oh iya, kebiasaan bahasa Jawa. Terima kasih buat Kang Dedi, Teh Rina, Kang Fahmi. Saya ikut diundang di acara ini. Sebenarnya sampai titik hidup saya yang di saat ini itu suatu hal yang luar biasa banget. Bisa ada di teman-teman Lantera, sebuah perjalanan yang panjang banget, long journey bisa sampai di sini. Sebelumnya memang sempat saya sakit ya. Kalau kata dokter Perjalanannya itu, udah nyampe tujuan belum? Almost. Sebelumnya saya sempat sakit Kang. Kalau kata dokter analisanya burnout itu kayak kebakar. Jadi suatu kelelahan yang terus menerus dalam jangka panjang terus menerus. Nah itu jadi kalau sekarang mungkin saya belajar energi, membahasakan dengan energi. Kalau handphone tuh handphonenya panas handphonenya gitu ya, panas, hampir terus- mendekati ngeheng gitu. Udah ngeheng sebenarnya, Oh, udah udah ngeheng. error. Tinggal dibuang gitu sebenarnya. Itu jadi antara energi sama yang keluar nggak apa ya,
nggak balas. Besar pasak dari Besar tiang. pasak daripada tiang. Dan itu terus menerus dalam jangka waktu lama. Ya error Kang, seperti itulah gitu. Jadi mulai dari pikiran, hati, badan, tiga bagian ini kacau. Yang terasa gimana Teh? Yang terasa jadi kayak bukan manusia ya Kang, kayak robot aja gitu. Jadi saya melakukan sesuatu, tapi saya nggak sadar sedang melakukan sesuatu. Ganti olinya berapa bulan sekali kok jadi robot? Bernafas tapi nggak sadar sedang bernafas. Dan yang paling penting adalah saya tidak menikmati apa yang saya kerjakan gitu. Jadi ya sudah, saya bangun tidur kerjakan hanya day by day Itu maaf dari kecil. enggak. Ya beberapa tahun belakang lah. Oh. Jadi itu yang memicu tubuh saya kayak protes gitu, kayak mungkin dia kalau bisa ngomong kamu dolim gitu. Tubuhnya mungkin kalau bisa bicara gitu ya Kang. Padahal bukan dolim ya. Apa tuh? Dian. Kenapa? Dian. Kamu dolim, bukan, saya Dian. Kan saya Dian. Lucu ya Kang Dedi ini. Sampai ceritanya bisa berlatih nafas itu awalnya musibah atau gimana? Musibah yang membawa nikmat sebenarnya. Saya dikenalin, saya diarahkan sama Teh Emma Up to You Tebet. Kamu latihan ya, kamu gabung sama teman-teman saya. Oke, saya datang pagi-pagi, saya datang ke lapangan. Wah, kosong lapangannya. Belum pada datang. Jadi saya kepagian datang. Saya diajarin nafas segala macam dan langsung gerakan DNA. Di situ saya, ini sebenarnya olahraga apa ya? Itu saya bertanya. Oke, saya ikutin aja gitu. Yang badan ngelingkar-lingkar segala macam, ya wes lah. Kalau saya kapok, saya nggak datang. Tapi ada sesuatu di dalam yang ayo datang lagi. Ini ada sesuatunya. Kamu udah sampai di sini, pasti ada sebuah hikmah yang pengen sang penguasa ini pengen nunjukin sesuatu gitu. Pada saat itu saya belum pulih 100% gitu Kang. Ya udah, akhirnya minggu depannya kok ya saya datang lagi ya Kang ya gitu. Mungkin juga temennya lucu-lucu, jadi saya seneng gitu. Ya Kang Fahmi juga lucu. Ya. Saya bisa ketawa. Jadi setelah beberapa tahun nggak bisa ketawa, bisa ngakak gitu. Oh, temennya sama-sama error ya ternyata. Error di jalan yang baik. Error di jalan yang baik gitu. Udah, saya akhirnya berlatih dan boleh dibilang saya termasuk yang rajin ya Kang ya. Ya sangat rajin. Belum datang udah datang. Saya cuman niat gini Kang, saya pengen ngerubah hidup saya, pengen ngerubah gaya hidup, cara berpikir dan lain-lain. Sehat itu bonus gitu. Jadi saya lempeng aja. Tidak berharap, tidak menjanjikan diri sendiri, pokoknya kamu datang latihan. Mungkin karena saya lempeng ya Kang, saya ikhlas aja, jadi saya ngelakuinnya tuh nggak beban gitu. Dan saya bener-bener ngelaksanain, jadi nggak cuma pas di Cintrum aja, dulu kita masih di Pak. Sintruma itu nama ranting ya? Nama ranting? Ya, yang denger Sintrum. Nggak Sintruma. Nggak di lapangan pancoran, tapi di rumah juga saya cobain semua, mulai dari belajar move in, belajar blending, belajar grounding, wah semua gerak saya ikutin, saya inget Kang Fahmi urutannya gerakannya ini semua saya ikutin semua, pokoknya plek-ketiplek apa yang kayak di lapangan. Nah Teh Dian ketika berkenalan dan terus melatih, melakukan tadi yang dilakukan, merasa kembali menjadi manusia dari robot itu setelah berapa minggu, berapa bulan tuh? Nggak langsung Kang, nggak langsung. Jadi semuanya kan pasti berproses. Ya. Jadi mulai dari yang robot itu, saya udah agak ada olinya nih ya, gitu. Terus saya lari, saya ikut semua latihan. Hari Jumat kan ada pramarata segala dan lain-lain, saya ikutin semua. Jadi Zoom segala macam, jadi satu-satu perlahan tuh kayak ada proses dalam tubuh yang saya nggak sadar, itu kayak tek gitu loh Kang. Kayak anak tangga gitu. Terus yang saya, kebetulan saya ada usaha kuliner. Itu anak tangga ada bapaknya? Ada bapaknya. Saya misalnya masak cuman bisa sampai jam 12. Jam 12 itu saya tepar Kang. Udah pokoknya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ini gradually saya bisa
sampai jam 1, besoknya lagi sampai jam 2, besoknya lagi sampai jam 3. Jadi energinya terus bertambah, Energinya bertumbuh. terus bertambah dan dengan tidak sadar. Akhirnya sampai saya sadar, oh saya kok sehat ya. Iya. Jadi nggak Tapi kayak- ini perlu dipahami bahwa dan ini mau saya tanyakan juga, itu kuku-kukunya Teh Dian tuh efek dari latihan atau masih sisa dari robotnya ini kan itu? tiap hari aku tuh masak bebek, Kang. Jadi kuku tuh bocel-bocel. Oh gitu. Ya sekalian endorse ya bebek. Merek ininya ada kok, merek itu merek cat kukunya ada. Nanti ada di bawah ini. Kalau tadi pagi saya tanya itu kukunya habis ketimpa lemari gitu, hitam-hitam, membiru. Ya. Oh iya. Ini tadi saya dengar juga tadi sebelum kita on air nih, off air bahwa Teteh juga ada mengkonsumsi obat dari dokter Iya, betul. yang rutin harus Harus menstabilkan badan gitu ya. Betul, dalam jumlah banyak dan terus menerus Sekarang istilahnya. udah stop gitu apa gimana? No, nggak ada obat sama sekali. No gitu, serem juga ya. No obat. Dan itu bertahap, nggak langsung. No obat, no worry. Ya duitnya juga bisa buat nabung, Kang. Buat beli Gitu. bebek. Buat beli bebek. Iya. Iya. Nih tanya lagi sama Teh Dian. Teteh kan tadi bilang latihan selain di Ranting, Iya. sekarang kita kan di Taman Tanjung ya. Dulu Iya. kan zaman-zaman awal itu Di kita di Pancoran, Pancoran. nah, sekarang di Taman Tanjung. Selain itu kan Teteh juga latihan di rumah. Iya. Nah, Teteh itu latihan di rumah tuh bagaimana? Ininya Modelnya, polanya gitu loh. Pagi saya blending. Pagi. Jadi habis subuh saya nunggu matahari itu, kebetulan di rumah ada taman yang ada tanahnya. Jadi saya beruntung banget ada rumah yang ada tanahnya. Itu saya coba praktekin blending di situ. Sama latihan yang Kang Fahmi ajarin di lapangan. Ya, jurus semua, jurus semesta, semuanya. Habis itu saya lari. Alhamdulillah saya rajin lari sekarang. Saya pernah baca ada sebuah quotes bahwa sebuah kebiasaan baru itu terbentuk setelah melewati hari ke-21. Saya coba hari 21 lari tanpa berhenti. Dan it works. Saya jadi terbiasa berlari. Ternyata dengan berlari itu hanya berlari saja setengah jam itu benar-benar nggak cuma ngerubah fisik tapi ngerubah pola pikir dari atas sampai bawah. Gitu. Kenapa Kang? Kok gini-gini kenapa Kang? Bener ya? Tapi bukan melarikan diri dari kenyataan kan? Oh nggak pernah, nggak boleh. Jadi tetap dalam kenyataan. Iya. Nah ini sebetulnya di luar konteks nih, Iya. Teh Rina dan Kang Fahmi. Antara Teh Dian dengan saya tuh saudara jauh. Oh iya. Oh kok baru? Beliau kan Dian, saya Misbah. Iya kan? Dian yang tak pernah padam. Misbah kan lampu juga sama. Bahasa Arbina ya. Pernah berteman ya Kang? Iya, sekarang juga berteman, pernah dan akan terus berteman. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa saling share gitu ya, akan terus share manfaat dari bernafas. Ternyata untuk Akang dan Teteh yang punya penyakit, kalau tadi dicontohkan sepertinya dipicunya dari psikosomatis ya. Dari pikiran terus efeknya ke fisik dengan teknik nafas dan treatment tertentu ya ternyata bisa kembali sehat dengan catatan tadi itu no obat no worry ya. Rajin berlatih dan berlatihnya setiap hari. Kalau sekarang latihannya setiap saat ya Teh? Iya. Oh iya Kang Dedi, ngelanjutkan beliau tadi dan juga menghubungkan dengan Kang Dedi info di awal tadi, itu kan sadar bernafas. Terus ada lagi kan nafas kesadaran. Oh iya, Ya, nafas sadar kesadaran. bernafas, nafas kesadaran. Nah, jadi maksud saya dengan dua quotes atau bahasa ungkapan yang bagus tadi, itu bisa membuat kita sadar sebenarnya nggak Kang ya? Soalnya kalau kita coba secara langsung nih Kang ya, kita bernafas,
latihan olah nafas. Itu rasanya sebagai sebuah persaksian saya pribadi, ada hal yang mulai kita rasakan dari bagian-bagian yang nggak selama ini kita perhatikan gitu loh. Minimal tubuh ya, mungkin bagian kaki atau bagian kepala. Terus juga di luar tubuh kita atau di luar dari area tubuh kita ini juga mulai terfikirkan, mulai terperhatikan gitu loh Kang. Jadi saya coba menghubungkan apa dua quotes tadi yang bahasanya bagus dari Kang Dedi. Itu ketika kita berlatih latihan nafas, kesadaran yang lain muncul gitu loh. Artinya kesadaran secara utuh. Gimana Kang? Iya, karena kesadaran itu kan bisa berada di dalam tubuh semesta diri tiap orang dan bisa juga kesadaran untuk sesuatu yang di luar tubuh. Nah, ketika kita bernafas yang mengoptimalkan oksigen yang masuk ditambah dengan glikogen dan ATP itu kan menghasilkan energi. Nah, ternyata si energi dari hasil nafas ini kan bukan hanya di tubuh bagian bawah, yang utamanya itu satu di antara yang utama ya, kan 75% tenaga itu di otak. Nah, otak juga butuh. Nah, dengan terus berlatih, sadar bernafas, terus melakukan teknik nafas yang baik dan benar serta efektif, itu bisa mensuplai energi hingga kalau misalkan kita bandingkan kalau binatang kayak jengkrik itu kan ada antenanya tuh. Nah, manusia juga sama. Di manusia tuh di bagian otak tuh ada transmitter dan receiver. Nah, nanti itu selain nanti memicu kesadaran untuk hal-hal tertentu, siapa saya, pentingnya sehat, kemudian hidup ini buat apa, juga nanti bisa menyebarkan dan menerima sesuatu yang berada di luar, karena sesuatu yang berada di luar kan butuh sensitivitas itu. Misalkan nanti kita bisa mengajak orang lain, yuk kita bareng-bareng menjaga lingkungan, karena kalau dengan menjaga lingkungan nanti jadi bersih, ketika bernafas juga jadi lebih enak. Jadi memang si quote itu dilalah muncul ketika kami sering melakukan Zoom latihan secara online, kemudian tertatalah kalimat sadar bernafas, nafas kesadaran itu. Jadi ya mudah-mudahan aja nanti kita katakanlah saling menyadarkan gitu ya Kang Fahmi, karena kan bisa saling mengingatkan, sama seperti halnya saling memakmurkan. Kadang ada yang memberi, ada yang menerima, seperti itu Kang Fahmi. Ya, Kang Dedi juga Teh Dian mungkin sama halnya dengan Teh Dian tadi ya, istilahnya beliau di masa lalunya terkunci pada sikap yang sifatnya sangat robotik sekali kehidupannya. Bahkan dilakukan itu dengan penuh periodikal, waktunya tertentu, klak gini. Tapi tiba setelah beliau melakukan rutin pelatihan olah nafas dengan baik dan benar, ternyata mengalami perubahan dan melakukan kehidupannya semuanya yang lebih baru, bahkan yang lebih jelas ya Teh, untuk melakukan segala sesuatunya mau seperti apa gitu ya Teh. Oh, ya. Jadi Kalau pecahan Jalan Fatmawati itu ada hidup baru. Ada jalan hidup baru. Deket Jalan Haji Nawi hidup baru. Jadi refresh gitu. Reborn. ya, seperti itu. DKI Reborn. Harusnya tahu Lantera dari dulu. Cuman ya dipertemukan sekarang ya sudah apa. Nah, untuk Teh Dian sendiri ketika katakanlah sekarang enjoy gitu ya, bisa menikmati hidup, ada keinginan untuk mengajak atau memberitahu orang lain, teman-teman bahwa pasti. ini manfaat dari hanya dengan bernafas aja ternyata banyak sekali manfaatnya. Saya baru menyadari bahwa kebahagiaan itu adalah sehat. Itu intinya itu. Jadi jangan nyari bahagia di mana-mana. Bahagia itu sehat. Dan saya baru ngeh kalau inti dari sehat itu adalah nafas. Ya. Jadi ayo kita bergabung di Lantera. Bahagia itu sehat, sehat itu nafas gitu ya. Karena nafas itu hidup dan kehidupan ya.
Kalau bosan hidup dan kehidupan, berhenti bernafas. Iya. Luar biasa. Seperti itu. Waktu masuk Latera banyak sih kata-kata yang memang saya harus banyak belajar, Kang. Seperti sel mitokondria, itu kan baru buat saya ya. Terus grounding, blending, dan banyak lainnya yang ternyata ini sebenarnya udah tahu, cuman nggak ngeh ya teh, nggak ngeh kalau ternyata itu ngefek banget di tubuh kita yang ajaib ini gitu. Bahkan DNA ya tadi. Bahkan DNA. Jadi baru ngeh bahwa ya Allah ini tubuh tuh gila gitu loh, luar biasa. Cuman aku kok nggak ngeh ya kemarin, gitu kan? Iya, sebenarnya kan kita di sekolah juga dapat ini teh. Saya juga dulu jurusan biologi, Kang. Tapi tidak sadar ya. Dan itu tidak sadar mempelajari ini. Nah, sadarnya ketika setelah sebenarnya ini benar-benar kebersaksian gitu ya. Saya, Tedian, mungkin semua yang hadir di sini. Ya itu sadar setelah melakukan latihan olah nafas. Oh begini, oh sel itu begini, terasa gitu loh. Terasa sekali. Seolah-olah selama ini hanya teori, tapi sekarang saja. jadi paham gitu ya. Iya. Jadi ngeh. Di sini saya belajar ngajak ngomong tubuh saya gitu, Kang. Jadi pas berkomunikasi. Jadi pas blending. Wahai kuku. Kuku ditanya nggak? Tanya dong, kamu udah mau diwarnain lagi ya? Oke, Iya. kita ngecat lagi ya. Kapan jadi pulih lagi? Jadi pas blending tuh apa kabar mitokondria aku, ya saya panggil pakai bahasa cinta lah gitu. Kamu apa kabar sayang? Hari ini kita bekerja keras, kamu harus kuat ya, seperti itu. Dan itu ternyata ngefek banget kalimat-kalimat afirmasi yang benar-benar ngemotivasi dalam sehari itu. Kok bisa kayak gitu ya? Saya juga bingung gitu. Ya, makanya kan itu ada kaitannya dengan apa yang sering dilakukan orang-orang untuk ngajak ngobrol tanaman ya. Tanaman kalau sering diajak ngobrol kan berbunganya bagus, berbuahnya bagus. Kalau orang-orang zaman dulu ketika nunggu di sawah itu kan sambil bersenandung tuh. Iya, benar. Nah, frekuensinya itu bisa berinteraksi antara tubuh manusia dengan si tanaman itu hingga hasilnya lebih bagus. Cuman saya mau bertanya ke Teh Dian ini, dibandingkan ketika katakanlah kemarin sakit dengan sekarang sudah sehat, dalam beraktivitas sehari-hari kan tadi ya kembali ke bebek. Nah, dalam mengolah bebek itu ketika sakit dan sekarang misalkan dari cara mengolahnya, aroma, resep dan sebagainya, apakah ada perbedaan yang signifikan atau enggak? Karena tadi disinggungnya bebek, jadi saya ke bebek aja. Gini Kang, dulu saya masak bebek aja, nyabutin bulunya tuh sambil marah-marah. Aduh kamu tuh bulunya kok banyak amat sih, tahu sakit apa namanya nyabutinnya tuh loh, nggak seneng gitu loh. Sekarang sebelum mulai tak pegang Kang, tak pegang, saya rasain gitu. Saya sambil tarik napas, saya kasih nama Becky. Bebeknya tuh saya kasih nama Becky. Ada bukunya juga ya? Ada bukunya. Saya tanya gitu, halo Bek, apa kabar? Saya cium. Jadi sekarang saya bisa tahu aromanya. Saya bisa tahu itu bebek yang baru dipotong atau bebek kemarin. Hanya dengan kembali lagi ke nafas kan? Ke nafas. Dihirup aromanya gitu. Iya, dari aromanya. Bukan dicium begini kan? Enggak. Jadi dari situ saya bisa tahu bebek ini dipotong dengan cara yang benar. Saya sendiri juga bingung gitu. Atau diperlakukan dengan baik lah sebelumnya. Seperti itu Teh. Oke, kita sama-sama masak ya, yang enak, yang manfaat, yang bikin orang sehat dan happy. Begitu saya bilang gitu, itu bebek enak Kang. Seperti itu. Sehari ada berapa bebek tuh yang diajak ngobrol? Banyak Kang, banyak. Jadi banyak, saya ya? Sekarang komunikasinya sama Jadi, bebek. Bebek 1, bebek 2, bebek 3 gitu. Malah sekarang kebanyakan ngobrol sama bebek daripada sama manusia. Jadi begitu ada yang namanya hampir sama seperti bebek, Benny maksudnya. Kayak gitu Kang. Gitu. Jadi ternyata nafas itu kemana-mana gitu. Nggak cuman belajar sehat aja, tapi semua kerjaan efeknya. Iya. Nah itu di pekerjaan. Kalau dengan keluarga? Kalau dengan keluarga lebih anteng sih Kang. Yang tadinya marah-marah gitu kan, yang tadinya suka marah? I was. Sekarang
Kalau misalnya ada yang apalah dikit, inhale, Ya. exhale. Tapi tetap puk, tetap. Tarik, tahan, buang. Karena ternyata sebetulnya marah itu tidak ada manfaatnya Nggak ada ya. manfaatnya. Yang ada Betul. merusak tubuh dan pikiran. Iya. Kalau marah tetap, kalau marah larinya masak bebek lagi, gitu. Tapi masak bebek juga nggak dengan marah begitu ke bebek. Halo bebek. Ya kayak gitu kan. Ya nanti itu bisa tuh. Jadi ini ada seminar khusus. Motong bebek. Ya motong bebek secara bukan manusiawi ya, apa kalau istilahnya bebek itu? Bebek wati. Ya begitulah pokoknya. Ya, Kang Fahmi mau ditanyain? Mau bertanya bukan mau ditanyain. Jadi jarang ada yang nanya ya. Ya udah saya. gini Kang Deddy ya. Iya. Kita udah pernah membahas belum sebenarnya kenapa ada 3 teknik nafas di sesi kita selama ini? Paling di YouTube-nya ya. Di YouTube yang awal-awal ya. Mungkin kita perlu ulang lagi atau refresh Kang. Kan ini bulan baik ya katanya, bulan Ramadan atau Ramadan. Jadi kita coba mengajak teman-teman yang melihat YouTube kita nanti coba untuk berlatih pernafasan secara khusus dengan 3 teknik. Nah mungkin Kang Deddy bisa share sedikit perbedaan dari 3 teknik nafas tadi. Tadi kan ada nafas perut, nafas dada dan nafas diafragma. Masing-masing ini punya kekhasan apa dan yang disasar itu apa gitu Kang? Boleh nggak Kang Iya. kenal lagi? Nafas pertama itu nafas perut, tarik dari hidung, perut gembung, langsung buang dari hidung, perut dikempiskan, tidak ada penahanan nafas. Itu boleh dikatakan teknik nafas yang paling mudah dan paling basic. Fungsinya untuk membangkitkan hawa, tanda kutip ya, di gudang tubuh. Kemudian nanti bisa disalurkan ke bagian tubuh yang lain dan disimpan lagi. Jadi dia biasanya dilakukan pada saat awal dan akhir. Kemudian kalau nafas dada, tarik nafas dari hidung, dada dikembangkan, tapi jangan diturunkan. Jadi tarik, tahan. Ketika tidak kuat, buang nafas dari mulut, lidah agak diangkat ke atas. Nah, fungsinya nafas dada itu nanti si hawa yang dari perut dinaikkan ke dada untuk menyehatkan organ-organ di sekitar dada dan untuk memudahkan menyalurkan energi misalkan ke tangan dan ke punggung. Juga kenapa tahan nafas? Tahan itu tadi sudah disebutkan ada dengan istilah pernafasan anaerob. Jadi mengkondisikan si sel itu dalam kekurangan oksigen tapi itu justru menjadi struggle gitu. Kan ibarat orang kalau misalkan dikasih masalah dia akan makin struggle gitu, akan makin kuat. Nah, pada saat buang nafas, kenapa melalui mulut? Karena itu cara yang tercepat untuk membuang sesuatu tanda kutip yang kotor. Jadi pada saat tahan nafas juga dia mengikat tuh. Banyak hal-hal yang memang perlu dibuang yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, buang. Nah, kemudian nafas diafragma, fokusnya di ulu hati, tarik nafas. Perut dan dada kembung bersamaan, tahan, buang nafas sama seperti nafas dada dari mulut. Kenapa di ulu hati? Karena ulu hati itu merupakan rongga tubuh yang terbesar. Dan yang kedua, di ulu hati itu ada semacam penghasil enzim Q10. Enzim Q10 itu replikator adenosin tripopat yang paling banyak. Jadi kalau misalkan sering melakukan nafas diafragma, nanti energi yang dihasilkannya itu akan jauh lebih melimpah. Gitu Kang Fahmi. Dalam keseharian kita Kang, kita nafas secara otomatis tanpa kita melakukan secara khusus. 2 nafas tadi yang utama perut dan dada itu umum ya Kang ya. Nah, diafragma kayaknya jarang deh Kang. Memang itu jarang. Berarti ini kan nafasnya sangat khusus ini diafragma ini. Dan sepertinya mungkin di lantera aja ya Kang ya, yang nafas diafragma yang sangat khas ini. Karena kan pola menariknya pun beda kan. Ketika udara dihirup lewat hidung, itu kan yang kembung bersamaan kan dada dan perut. Ya. Atau saya pernah juga belajar di tempat yang lain dulu sebelumnya, napas diafragma tidak seperti ini. Mereka nyebutnya napas jepit atau apa gitu istilahnya. Tapi caranya nggak seperti ini gitu. Ya. Jadi memang kalau
berdasarkan penuturan dari penemu teknik nafas ketiga nafas ini. Sebetulnya ada nafas-nafas lain, ada seperempat perut, seperempat dada, setengah perut, setengah dada, tapi yang utama 3 nafas ini. Itu si teknik nafasnya ditemukan dan ditularkan ke orang-orang itu bukan asal begitu saja gitu. Jadi berdasarkan kajian yang memang sudah cukup lama. Dan si nafas dada dengan nafas diafragma ini boleh dikatakan kalau nafas dada banyak lah ya, tapi nafas dada menjadi ciri khas yang itu tadi Kang Fahmi, menjadi ciri khas karena nanti selain nafas dada juga nafas diafragma itu kita gabungkan dengan ada beberapa gerakan ya, dimana gerakannya itu biasanya buang nafas pada saat melakukan gerakan mendorong atau berputar seperti itu, dimana semua tujuannya itu sama, supaya nanti si energi tubuhnya itu banyak yang dihasilkan hingga bermanfaat dalam keseharian. Tapi sekali lagi bahwa yang namanya latihan yang ketiga nafas itu, latihan nafas perut, dada, dan diafragma itu dalam koridor latihan, tapi bagaimana caranya nanti aplikasi yang di luar latihan itu tetap bermanfaat. Jadi bisa saja dalam aktivitas sehari-hari melakukan nafas biasa gitu ya. Artinya tidak dengan aturan yang 3 nafas itu, tapi tubuhnya tetap sehat, tetap berkecukupan energi. Syukur-syukur kalau misalkan berlebih nanti itu bisa disedekahkan ke orang lain gitu ya, dengan ya terapi kayak Teh Rina juga udah banyak nerapi gitu. Begitu. Begitu Kang Fahmi. Ya kan. Ya, saya pribadi pun juga ada tertrigger, juga termotivasi. Sampai di mana sih saya punya tubuh ini, kemampuannya, apa yang bisa saya hasilkan dari tubuh saya ini. Mungkin tubuh saya agak sedikit gemuk ya, nggak lebar ya. Jadi subur. Jadinya dengan teknik olah nafas ini, saya memang walaupun gemuk tapi sedikit elastis. Sedikit elastis artinya dia nggak terlalu kaku dan beban gitu. Ketika saya melakukan nafas diafragma, pada umumnya itu kan yang bermasalah dengan ukuran perut biasanya sering menghadapi kendala gitu kan. Apalagi ketika dilipat gitu ya. Namun saya merasakan justru enjoy, nggak ada hambatan-hambatan yang berarti ketika saya melakukan gerakan-gerakan jurus nafas DNA gitu kan. Nah, saya juga berharap dengan sudah difahamkan dengan nafas bersadar dan sadar nafas bernafas, sadar nafas dan nafas kesadaran. Nafas kesadaran. Itu justru kita akan lebih mempunyai nilai dalam berhidup ini lebih jelas gitu ya Kang ya. Saya berharap seperti itu sebenarnya. Makanya tugas dan tujuan hidup ya. Makanya saya mudah-mudahan bisa mengacu ke arah sana. Iya, saya jadi berlatihnya tidak dikatakan ngotot gitu, tapi saya menikmati ketika berlatih, dan bahkan ketika berlatih itu seperti candu gitu. Kalau nggak latihan sehari atau ada yang bolong itu rasanya badan udah nggak pas, ada yang merasa kurang balance gitu loh Kang. Gitu Kang. Makanya Kang Fahmi kan kelihatannya seperti 30 tahunan ya. Padahal baru 31 tahun. Iya. Ya, ini kita sudah banyak nih pembahasan, kita udah diskusi panjang lebar. Iya. Tapi intinya sebenarnya latihan olah nafas itu ternyata memberi efek ke tubuh kita itu luar biasa. Terutama kesehatan ya. Karena itu semua pasti semua kita pengen sehat gitu. Pengen sehat, ternyata sehat itu lebih luas lagi dalam artiannya ya. Bukan sehat tubuh aja, tapi jiwa segala udah meluas gitu. Dan jadinya. juga satu lagi yang perlu digarisbawahi Teh Rina, bahwa berlatih nafas di lantera itu bukan sesuatu hal yang klinik. Betul. Karena kita nggak ada bacaan-bacaan, nggak ada puasa, itu betul-betul semuanya bisa dijelaskan secara ilmiah. Iya.
dikaitkan dengan Buktinya teknologi dengan- juga bisa. ya. Yang kita latih itu energi yang berasal dari men-trigger mitokondria. mitokondria. Betul. Karena saya sebelumnya di episode yang awal saya sudah menyampaikan juga Kang kalau kita latihan ini sebenarnya bertujuan untuk men-trigger mitokondria. Cuma masih belum seperti jelas. ini Ya. memaparkannya. Belum gamblang. Ya, jadi ya mudah-mudahan teman-teman di channel Bumi Narveda bisa memahami olah nafas lentera itu seperti ini. Tujuannya, manfaatnya gitu. Ya, gitu aja ya, Kang Fahmi, Kang Dedi, Ya. Tedian. Cukup saja. Ya, bisa nanti Boleh. kita sambung lagi nanti Ya, episode yang dengan berikutnya. pembahasan yang lebih seru. Lebih seru lagi. Makan bebek juga bisa. Nah, Boleh. boleh disponsori oleh Udah langsung namanya oleh teh? oleh saudara Saila saya. Dara. Saila Dara. Iya. Oh iya. Ya, mungkin teman-teman juga bisa Nanti lihat di bisa Instagram. Instagram Boleh atau pesan googling. Ya. Ya, itu aja. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Kami izin pamit dulu. Assalamualaikum. Samprazan. Samprazan. Jumpa lagi dengan